Mobil nggak usah keluar, mobil dalam dong. Iya, itu takut gitu. Sebuah sepeda motor terbakar saat mengisi bensin di SPBU kawasan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa malam. Api yang membesar membuat warga panik dan keluar dari area SPBU. Warga khawatir jika api menyambar tangki penyimpanan bahan bakar. Api akhirnya berhasil dipadamkan petugas SPBU dengan menggunakan alat pemadam api ringan. Warga mengatakan sebelum api membesar sempat terdengar letupan dari sepeda motor. Milik tadi mengisi sekitar 70, dari keterangan si karyawan pom bensin mengisi 70.000, namun pada saat baru 30.000 sudah ada percikan api. Tangan pemilik kendaraan motor ini melarikan diri. Sampai saat ini kita coba lakukan penyelidikan apa yang menyebabkan motor ini terbakar dan siapa pemiliknya. Setelah olah tempat kejadian perkara, bangkai sepeda motor diamankan polisi ke Polsek Tiga Raksa. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, kita awal informasi pagi hari ini, rumah warga di kawasan Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara terbakar hebat. Sementara di Kota Bandung, Jawa Barat, diduga akibat kebocoran regulator tabung gas, 2 rumah makan hangus terbakar. Rumah 2 lantai di kawasan padat penduduk Jalan Karya, Kelurahan Batulo, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara hangus terbakar Senin malam. Bahkan saat kejadian sempat terdengar suara ledakan yang diduga berasal dari tabung gas. Beruntung pemilik rumah sempat menyelamatkan diri. Sementara itu guna memadamkan api, 7 unit mobil damkar dikerahkan. Diduga kebakaran terjadi akibat pemilik rumah lupa mematikan kompor. Penyebabnya perlu investigasi lebih lanjut. Hanya untuk tadi ada informasi dari yang punya rumah bahwa api berasal dari dapur. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian yang diderita ditaksir lebih dari 300 juta rupiah. Sementara itu di 2 rumah makan di Jalan Cibadak, Kota Bandung, Jawa Barat hangus terbakar pada Selasa sore. Diduga kebakaran terjadi akibat kebocoran regulator tabung gas dari salah satu rumah makan. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 12 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sempat membuat panik warga sekitar. Pemirsa, 10 anggota BRIMOB mengalami luka akibat ledakan di Mako BRIMOB yang terjadi pada Senin kemarin. Korban telah menjalani pemeriksaan mendalam dan akan dipulangkan dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Jumlah korban akibat ledakan Makobrimob yang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur berjumlah 10 orang. Pihak rumah sakit sudah melakukan pemeriksaan mendalam, termasuk melakukan pemeriksaan ronsen, dan hasilnya tidak ada luka yang signifikan. Hari ini, rencananya korban akan dipulangkan. Ke-10 korban insiden ledakan di Makobrimob Jalan Gresik, kami sampaikan di sini bahwa kita pastikan bahwa ke-10 anggota BRIMOB tersebut sudah dirawat intensif ya di Rumah Sakit Samsuri Mertoyoso, Polda Jawa Timur, dan sudah dilakukan pemeriksaan mendalam oleh tim Bidokes Polda Jawa Timur, dan insya Allah hari ini ya kan 10 korban ini sudah bisa dipulangkan karena menurut analisa dari tim dokter dan sudah dilakukan ronsen, kemudian pemeriksaan bagian-bagian dalam, tidak ada hal yang signifikan, hanya traumatik saja. Terjadi ledakan Makobrimob. Sebelumnya warga di Jalan Gresik, Krembangan, Surabaya, Jawa Timur panik. Ledakan keras terjadi di markas Satuan Brimob Polda Jawa Timur, tepatnya di kantor Subden Jibom Datasemen Gegana. Ledakan pertama terjadi pada pukul 10.19 waktu Indonesia Barat dan diikuti beberapa ledakan susulan. Akibatnya kantor Subden Jibom dan 1 mobil perlengkapan peledak Jibom rusak. Kerusakan juga terjadi di masjid di dalam kompleks markas Brimob, pos penjagaan, serta sejumlah rumah warga. Ledakan diduga berasal dari sisa bahan peledak mortir yang dalam waktu dekat akan dimusnahkan. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, kapal berbendera Malaysia ditangkap di perairan Selat Malaka saat melakukan illegal fishing. Selain menangkap 5 ABK berkewarganegaraan Myanmar, petugas juga menyita 110 kg ikan hasil tangkapan. Penembak, persiapan. Tim penembak, persiapan.
Tim penembak persiapan di depan. Jelas. Tembakan peringatan ke atas. Tembakan peringatan ke atas. Tembakan peringatan dari petugas PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia mewarnai penangkapan kapal ikan berbendera Malaysia di perairan Selat Malaka. Bagian upaya pelarian dari pelaku illegal fishing ini juga diwarnai aksi nekat 3 ABK yang melompat ke laut untuk melarikan diri. Dalam penangkapan ini, petugas menangkap 5 ABK berkewarganegaraan Myanmar dan menyita 110 kg ikan hasil curian. Tak hanya melakukan illegal fishing, kapal berbendera Malaysia ini juga menggunakan tangkap ikan troll yang dilarang karena merusak lingkungan. Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh 5 ABK ini adalah yang pertama melakukan penangkapan ikan tanpa izin dengan menggunakan alat tangkap troll. Jadi tidak ada dokumen sama sekali alias bodong. Kemudian melakukan penangkapan ikan tertangkap tangan di perairan teritorial Selat Malaka BBP 571. Kelima anak buah kapal beserta kapal ikan kini ditahan dan terancam pidana 5 tahun penjara dan denda sebesar 2 miliar rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menetapkan 2 tersangka baru dalam kasus video sesat yang memperbolehkan tukar pasangan. Para tersangka dijerat Undang-Undang ITE karena menyampaikan informasi bohong dan membuat kerusuhan. Samsudin Jadab alias Gus Samsudin kembali menjalani pemeriksaan Subdit 5 Cyber di Treskrimsus Polda Jawa Timur. Gus Samsudin diperiksa bersama 2 tersangka baru, yakni FB, warga asal Trenggalek yang berperan sebagai kameramen, dan FK, warga asal Batang berperan sebagai editor. Samsudin yang ditetapkan tersangka kasus pembuatan video aliran sesat itu mengaku senang di penjara karena sudah menjadi takdir. Kalau ini memang yang terbaik, saya ridho karena ingin mendapatkan ridho Allah. Saya senang di penjara. Alasannya gue senang gimana? Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Dirmanto menyebut video yang dibuat Samsudin bertujuan untuk menaikkan kualitas tempat pengobatan tradisional miliknya. Polisi pun akan memeriksa saksi ahli agama dalam kasus ini. Membuat konten tersebut berharap supaya tempat pengobatan dia di Blitar itu tambah laris, ya. Pengobatan tradisional yang bersangkutan tambah laris, tambah laku, diminati banyak orang. Jadi ada 2 hal itu rekan-rekan yang perlu kami sampaikan. Sebelumnya, video Gus Samsudin viral di media sosial. Sejumlah pasangan suami istri sedang berkumpul dan memberikan kebebasan untuk bertukar pasangan. Akibat video sesat ini, Samsudin dijerat Undang-Undang ITE karena menyebarkan informasi bohong dan menimbulkan kerusuhan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, Rektor nonaktif Universitas Pancasila Edi Tut Hendratno kembali menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan pelecehan seksual. Tim kuasa hukum mengaku kliennya siap memberikan keterangan dan membawa sejumlah bukti terkait kasus yang dituduhkan. Rektor nonaktif Universitas Pancasila Edi Tut Hendratno kembali menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan pelecehan seksual. Didampingi kuasa hukumnya, Edi tiba di Polda Metro Jaya sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Edi enggan memberikan keterangan dan menyerahkan sepenuhnya ke tim kuasa hukum. Kuasa hukum mengaku kliennya siap memberikan klarifikasi serta memberikan bukti terhadap kasus dugaan pelecehan seksual yang dituduhkan. Alhamdulillah kita siap, kita bawa bukti-bukti yang sangat baik untuk bisa mengklarifikasi dan menjelaskan kasus yang diduga kepada Prof menjadi terang benderang, dan mudah-mudahan ini bisa memulihkan kembali nama baik Prof menjadi seperti sedia kala. Sebelumnya pada Kamis pekan lalu, Edi juga diperiksa dalam kasus dugaan pelecehan seksual untuk korban berinisial RZ. Dari Jakarta, Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, Operasi Keselamatan Jaya 2024 digelar Kepolisian Satlantas Jakarta Barat di kawasan Kalideres dan juga Tomang, Jakarta Barat.
Pengendara motor nekat menerobos jalur bus Transjakarta dan tak membawa surat kendaraan serta mengenakan knalpot brong. Seorang pengendara motor yang masuk ke jalur Transjakarta tak bisa berkutik saat polisi memberhentikannya. Razia ini digelar Satuan Lalu Lintas Jakarta Barat dalam rangka Operasi Keselamatan Jaya 2024 di Jalan Daan Mogot Kalideres, Jakarta Barat. Para pengendara masih juga nekat melakukan pelanggaran lalu lintas seperti tidak membawa surat kendaraan, berknalpot bising, serta tidak memasang plat nomor. Pelanggaran lalu lintas, di antaranya yaitu pelanggaran lawan arus, kemudian tidak pakai helm, berboncengan lebih dari satu, kemudian tidak menggunakan sabuk pengaman, dan juga penggunaan lampu strobo. Kegiatan ngopel ini tersebar di seluruh penjuru Jakarta Barat. Berbagai alasan dilontarkan para pelanggar, mulai dari terburu-buru hingga lupa memasang plat nomor polisi di motornya. Saya lupa bawa dompet, Pak. Dompet, terus? Tinggalan semuanya. Surat-suratnya kemana? Ada di dompet semuanya. Oh, kok nggak bawa gitu, Pak? Saya buru-buru tadi ganti celana. Operasi Keselamatan Jaya 2024 ini digelar dari tanggal 4 Maret hingga 17 Maret 2024. Di Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Pemirsa, satu unit bajai terekam kamera masuk ke dalam tol Jakarta Tangerang dan melaju melawan arah. Kepada petugas, sopir bajai mengaku masuk tol karena tidak tahu jalan usai melintas di Underpass Tomang. Inilah video amatir yang menunjukkan saat satu unit bajai melaju dengan santai di dalam jalan tol Jakarta Tangerang. Nekatnya lagi, bajai tersebut melaju melawan arus lalu lintas di jalur cepat sehingga mengganggu dan membahayakan keselamatan pengguna jalan tol. Namun, setelah kurang lebih 200 meter melaju di dalam tol, pengemudi bajai akhirnya menyadari kesalahannya. Ia pun mematikan mesin, lalu mendorong bajainya memutar arah keluar ke jalan arteri. Kepada petugas, pengemudi bajai akan menuju Tangerang ini mengaku tidak mengetahui jika jalur setelah Underpass Tomang adalah tol Jakarta Tangerang. Jadi, menurut keterangan yang kami dapat, untuk bajai tersebut ikut arus underpass menuju, beliau tidak tahu jalan, pertama mencari putaran, kemudian dia masuk ke underpass, setelah keluar dan beliau sadar itu di KM 0200 di dalam untuk KM 0200 sendiri kan sudah di dalam tol. Setelah dimintai keterangan, pengemudi bajai kemudian beri sanksi teguran. Pengemudi bajai pun diminta untuk memperhatikan rambu lalu lintas agar hal serupa tidak kembali terulang. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, diduga di bawah pengaruh minuman keras, seorang sopir angkot menabrak sebuah toko di kawasan Tangerang Selatan, Banten. Akibat kejadian tersebut, toko dan satu unit motor rusak. Inilah detik-detik angkot menabrak sebuah toko dan lapak pedagang terekam kamera pengawas di Jalan WR Supratman, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Kejadian bermula ketika angkot S10 jurusan Ciputat Pondok Betung ini melaju dari arah Pondok Ranji menuju Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Namun tiba-tiba angkot oleng dan menabrak toko perabotan. Akibatnya banyak barang yang rusak dan sejumlah orang dikabarkan mengalami luka ringan. Usai kejadian, sopir angkot berusaha melarikan diri namun berhasil dihalau warga dan nyaris dihajar massa. Beruntung pihak kepolisian datang ke lokasi kejadian dan langsung mengamankan sopir dan angkotnya. Dari arah sana. Mau nyalip. Terus nggak dapet? Terus nggak dapet. Kabarnya sopirnya itu nabrak. Posisinya nabrak ini, nabrak apa pertama? Oh, nabrak awalnya tiang. Dia nabrak tiang. Tiang ini? Yang mental langsung. Kasus kecelakaan ini dalam penanganan unit Laka Lantas Polsek Ciputat Timur. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.
Pemirsa, tim khusus tindak pidana korupsi Kejaksaan Negeri Kendari, Sulawesi Tenggara menggeledah 3 ruangan kantor dinas ESDM Sulawesi Tenggara. Penggeledahan terkait dugaan tindak pidana korupsi pembangunan gedung dinas ESDM senilai 75 miliar rupiah yang menggunakan dana APBD. Kantor Dinas ESDM Sulawesi Tenggara yang berlokasi di Jalan Malik Raya, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara digeledah tim khusus tindak pidana korupsi Kantor Kejaksaan Negeri Kendari. Penggeledahan terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi pembangunan gedung kantor Dinas ESDM Sultra yang menelan anggaran 7,5 miliar rupiah menggunakan dana APBD tahun 2021 yang hingga kini pembangunannya belum selesai atau mangkrak. Sebanyak 3 ruangan digeledah oleh petugas Kejari Kendari. Dari hasil penggeledahan, petugas menyita sejumlah dokumen. Selain itu, Kejari Kendari telah memeriksa 12 orang saksi. Terkait dengan kegiatan pembangunan gedung kantor ISDM Sultra dengan menelan anggaran sebesar 7 miliar 500 juta. Jadi pembangunannya itu sejak tahun 2021. Kemudian dia mangkrak. Jadi dia ada pemutusan kontrak sehingga kami mendapat ada celah-celah memang di situ yang merugikan keuangan negara dari hasil mulai dari kegiatan perencanaan, pembangunan fisik maupun kegiatan pengawasannya. Hingga kini Kejari Kendari belum menetapkan tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan gedung dinas ESDM Sultra dan masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sebelumnya kami mohon maaf terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan gedung ESDM. Ini senilai 7,5 miliar rupiah. Kita ke informasi berikutnya. Aksi menuntut rekomendasi Bawaslu untuk penghitungan suara ulang di Padang Lawas, Sumatera Utara nyaris ricuh. Massa mengancam akan terus menggelar aksi jika tuntutannya tidak dikabulkan. Demo menuntut penghitungan suara ulang yang digelar oleh massa dari Aliansi Masyarakat Ulu Sosa di depan kantor Bawaslu Kabupaten Padang Lawas nyaris ricuh. Beruntung ketegangan bisa diredam oleh aparat yang bertugas. Dalam aksinya, massa mendesak Bawaslu Padang Lawas memberikan rekomendasi untuk diadakan penghitungan ulang di TPS 1, 2, 3, dan 4 desa Harangjulu karena diduga ada kecurangan oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara saat penghitungan suara. Koordinator aksi Marhan Hasibuan mengaku telah memiliki bukti kuat dugaan kecurangan tersebut. Kepada Bawaslu untuk memberikan rekomendasi dari Bawaslu untuk membuka TPS 1, 2, 3, dan 4 Desa Harangjulu, Kecamatan Ulu Sosa. Bukti kita sudah lengkap, tinggal proses dari Bawaslu. Massa mengancam akan terus menggelar aksi hingga Bawaslu Padang Lawas memberikan rekomendasi penghitungan suara ulang di sejumlah TPS yang diduga ada kecurangan. Dari Padang Lawas, Sumatera Utara, Warsono, iNews melaporkan. Pemirsa, massa yang tergabung dalam sejumlah gerakan masyarakat melakukan long march ke gedung DPR RI Jakarta Selasa siang. Aksi unjuk rasa ini membawa sejumlah tuntutan yang terkait dengan pelaksanaan pemilu 2024 dan juga kenaikan beberapa harga bahan pangan. Gabungan massa dari berbagai gerakan masyarakat melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI Selasa siang. Massa yang terdiri dari petisi Brawijaya serta para relawan pendukung paslon Capres-Cawapres nomor urut 1 dan 3 melakukan long march berjalan dari Senayan menuju gedung DPR RI. Dengan membawa sejumlah spanduk berisikan tuntutan, massa menuntut DPR RI dapat turun tangan menyelesaikan permasalahan pemilu yang dipenuhi dugaan kecurangan. Salah satu tuntutan massa mendesak DPR segera melakukan hak angket. Pemilu 2024 yang telah dilakukan 14 Februari lalu dinilai syarat dengan dugaan-dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Selain itu, massa juga menuntut pemerintah untuk menurunkan harga komoditi pokok seperti beras dan sembako yang meroket beberapa bulan terakhir. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Indra Purnama, iNews melaporkan.
Kita ke informasi berikutnya pemirsa, sejumlah fraksi di DPR menyuarakan hak angket dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang ke-13 DPR. PDI Perjuangan meminta DPR menjalankan fungsinya dengan baik untuk menjawab kecurigaan masyarakat atas permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Anggota DPR RI dari fraksi PKS, PKB hingga PDI Perjuangan melakukan interupsi soal hak angket di rapat paripurna pembukaan masa sidang ke-13. Anggota DPR RI fraksi PKB, Luluk Nur Hamidah, menyebut pemilu kali ini merupakan pemilu paling brutal, sehingga DPR perlu menggunakan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan. Saya belum pernah melihat ada sebuah proses pemilu yang sebrutal dan semenyakitkan ini, di mana etika dan moral politik berada di titik minus, kalau tidak bisa dikatakan di titik nol. Ketika para akademisi, para budayawan, para profesor, para mahasiswa, bahkan rakyat biasa sudah mulai berteriak tentang sesuatu yang dianggap ada kecurangan. Terkait hak angket, anggota DPR RI fraksi PDIP Arya Bima meminta DPR menjalankan fungsinya dengan baik. Arya berharap DPR menunjukkan taringnya agar tercipta pemilu yang lebih baik. Menyikapi dalam hal ini, mau mengoptimalkan pengawasan fungsi komisi atau interpelasi atau angket ataupun apapun supaya pemilu ke depan, kualitas pemilu ke depan itu harus ada hal-hal yang dilakukan dengan mengkoreksi aturan-aturan kita maupun mengoptimalkan pengawasan kita sebagai anggota legislatif yang tidak ada taringnya, yang tidak ada marwahnya di dalam pelaksanaan pemilu kemarin. Sementara itu, anggota DPR RI fraksi PKS, Aus Nur Hidayat, mendorong penggunaan hak angket untuk klarifikasi kecurigaan masyarakat atas permasalahan dan penyelenggaraan pemilu 2024. Aus mengingatkan agar marwah pemilu yang langsung umum bebas rahasia ini tetap dijaga. Tim Liputan Ainus melaporkan. Hak angket kecurangan pemilu ramai disampaikan dalam rapat paripurna DPR Republik Indonesia yang hanya dihadiri setengah dari total jumlah anggota. Ketua DPR RI Puan Maharani juga tidak hadir dalam sidang. DPR RI menggelar sidang paripurna ke-13 pembukaan masa persidangan 4 tahun 2023-2024. Namun sidang hanya dihadiri 290 anggota DPR karena 285 anggota lainnya tidak hadir. Sementara itu, kedua DPR RI, Puan Maharani juga absen lantaran tengah mengikuti kegiatan di Prancis. Di awal sidang, anggota DPR RI dari fraksi PKB, PKS, dan PDIP melakukan interupsi dan meningkatkan DPR agar segera menggunakan hak angket dalam menyikapi dinamika pemilu 2024, terutama terkait dugaan pemilu curang. Mengklarifikasi kecurigaan dan praduga masyarakat atas sejumlah permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Alasannya, pertama, perlu diingat bahwa pemilu 2024 merupakan momen krusial bagi bangsa Indonesia. Gelaran demokrasi ini harus tetap dijaga agar terlaksana dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kedua, munculnya berbagai kecurigaan dan praduga di tengah masyarakat perihal terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu perlu direspon DPR RI secara bijak dan proporsional. Hak angket adalah salah satu instrumen yang dimiliki DPR dan dalam Undang-Undang Dasar, dan undang-undang bisa digunakan untuk menjawab kecurigaan dan praduga itu secara terbuka dan transparan. Hak angket adalah salah satu hak yang dimiliki DPR untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang menyangkut hal penting, strategis, dan berdampak besar bagi bangsa, negara, dan rakyat. Meski hak angket tak bisa serta-merta mengubah hasil pemilu, namun hak angket diharapkan bakal membuktikan adanya praktik kecurangan dalam pemilu. Tim Liputan Ainus melaporkan. Pemirsa, Ketua Tim Demokrasi Keadilan Todung Mulya Lubis menyebut hak angket untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu tidak berujung pada pemakzulan Presiden. Hak angket berdiri sendiri untuk mengoptimalkan pengawasan DPR terhadap penyelenggaraan pemilu. Soal hak angket, ya, itu kan
hak ya, yang ada pada DPR. Ya. Selain hak angket ada hak interpelasi. Ya. Proses ini lebih banyak dilakukan oleh partai politik. Ya. Kalau fokus saya lebih pada permohonan PHPU di Mahkamah Konstitusi. Nah, saya memang pernah ditanya oleh wartawan mengenai hak angket. Saya tentu senang ya hak angket itu bergulir. Kenapa? Karena kebijakan pemerintah atau pelaksanaan undang-undang itu bisa diuji sejauh mana undang-undang itu dilaksanakan sesuai dengan maksud pembuat undang-undang. Sejauh mana kebijakan itu diuji. Ya. Nah, kebijakan itu kan macam-macam. Bisa juga masuk kebijakan dalam penyelenggaraan pemilu. Ya. Pelaksananya siapa? Pelaksananya KPU memang dan Bawaslu. Tapi kebijakannya kan dibuat oleh pemerintah. Bahwa pemilu itu bisa diadakan ya tanggal sekian ya sekali 5 tahun, itu kan semua ada undang-undangnya. Nah, jadi saudara-saudara, hak angket itu penting ya, untuk menguji ya, kebenaran, ya, menguji kebijakan. Nah, apakah dia ada hubungannya dengan pemakzulan? Saya nggak melihat ada hubungannya dengan pemakzulan. Bahwa temuan hak angket, kalau hak angket itu sudah selesai, akan digunakan untuk pemakzulan, itu soal lain. Itu soal lain. Jadi tidak betul tujuan hak angket itu untuk melakukan pemakzulan. Dan saya kasih ini yang perlu lebih difahami. DPR RI berpeluang mengajukan hak angket dalam paripurna DPR terkait dengan dugaan kecurangan Pilpres 2024. Lantas apa saja syarat hak angket? Berikut selengkapnya. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki 3 hak utama, yaitu hak angket, interpelasi, dan menyatakan pendapat. Ketiga hak ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20A. Hak angket merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Mengutip pasal 199 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, hak angket wajib diusulkan minimal 25 anggota DPR dan lebih dari 1 fraksi. Pengusulan hak angket harus disertai dokumen yang memuat setidaknya materi kebijakan dan atau pelaksanaan undang-undang yang diselidiki dan alasan penyelidikan. Usulan hak angket diterima jika mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPR. Keputusan hak angket diambil dari persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna tersebut. Sementara itu, fungsi hak angket untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Menyelidiki pejabat negara atau pemerintahan, badan hukum, atau warga yang tidak memenuhi panggilan DPR setelah 3 kali pemanggilan berturut-turut tanpa alasan sah. Menyelidiki pejabat negara atau pemerintah yang mengabaikan atau tidak melaksanakan rekomendasi DPR terkait kepentingan bangsa dan negara. Selanjutnya, menyelidiki pejabat yang tidak melaksanakan kewajiban, keputusan, atau kesimpulan rapat hasil kerja Komisi DPR dengan pemerintah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, saat dialog dalam program Rakyat Bersuara, pakar politik Effendi Ghazali mengungkap hak angket merupakan hak DPR dalam mengungkap kecurangan pemilu. Namun ia meragukan kesolidan partai pendukung hak angket dalam membongkar kecurangan pemilu yang sistematis. Nah, saya mau bayangkan begini, sebelum saya mulai, saya mau bayangkan kalau saja, ini kalau saja nih, pelan-pelan nih, yang menang menurut quick count ternyata jadi kalah, yang kalah menurut quick count sekarang ternyata dalam posisi yang menang gitu ya, terbalik, lain nggak suara-suara yang ada di panggung ini gitu. Lain nggak gitu ya? Hak angket boleh nggak? Boleh. Itu penting hak angket itu untuk mengetahui kecurangan pemilu misalnya. Bisa gitu nggak kita tuh ya? Bisa banget. Saya khawatirnya gitu loh.
Iya, nggak saya khawatirnya gitu. Kalau sekarang kan lagi menang, lain lagi perasaannya. Kalau lagi kalah, lain lagi perasaannya gitu. Nggak itu. Nah, karena itu saya gembira nih. Saya ngeliat Bang Ade Armando ya, tadi duduk di tengah-tengah jaket kuning lagi. Mudah-mudahan hatinya seperti teman-teman mahasiswa kembali. Dan kami bersama-sama mengatakan bahwa hak angket itu boleh kok gitu. Betul ya? Hak angket itu boleh. Ada haknya untuk DPR, gitu ya. Jadi kalau dia jalankan boleh, bahwa kemudian nggak berhasil, nah itu betul juga teman-teman dari Gerindra yang tadi pagi bicara. Itu jelas kaitannya dengan hak angkot. Angkot apa? Siapa yang nyetir dan siapa yang masuk di dalam mobil itu gitu. Sampai sekarang kita nggak tahu dia siapa yang betul-betul mau menjadi setir dari hak angket ini. Barangkali itu maksudnya dari Gerindra. Apakah yang nyetirnya itu betul-betul Ibu Megawati atau Surya Paloh atau siapa, kan belum jelasnya yang nyetir siapa. Lalu siapa yang naik ke atasnya gitu. Tapi kalau prediksi Anda jalan nggak hak angket? Agak sulit, terutama karena ada BTS. Apa itu? BTS ini hati-hati loh ya, jangan dikait-kaitkan dengan kasus, bukan. BTS ini belum tentu solid gitu. Ya Kenapa kan? nggak solid? Iya belum tentu solid, karena siapa yang naik ke atas angkot ini, lalu bahaya yang mengancamnya apa, misalnya begitu loh. Ya kan lalu lintasnya harus hati-hati. Maksudnya ancaman, langsung aja nih. Iya benar. Ada ancaman yang Anda mungkin jangan terjadi. mengajak saya ikut memiliki nasib seperti Anda, kurang lebih begitulah. Ya. Jadi ini BTS. BTS itu. Jadi seorang profesor nggak seberani Aiman gitu. Gimana? Seorang profesor nggak seberani Aiman. Kan kita belum tahu ukuran bahayanya sebesar apa gitu. Tapi bahwa Anda saya support sudah dari tadi loh, saya support. Iya, ya kan? terima kasih. Saya ini mensupport Anda sampai kapan. Jadi BTS itu belum ini tentu. soal apa yang kemudian tadi dikatakan bahwa angket bisa jadi nggak terjadi karena bisa jadi tersandra. Kan begitu kurang lebih. Iya, BTS sama dengan belum tentu solid. BTS belum tentu. Di BTS berapa kali disebut? Iya dong, belum tentu solusinya tercapai dengan itu. Tapi kita semua sepakat ya Bang Ade ya, bahwa itu adalah hak DPR. Berkali-kali saya bilang boleh nggak? Boleh. Bahwa nanti itu ada hadangan-hadangan, nggak apa-apa. Karena begini loh, mengatur supaya pelanggaran itu tidak disebut kecurangan, itu adalah kecurangan yang strategis dan sistematis. Ya kan, mengatur supaya jangan istilahnya kecurangan misalnya. Pemirsa, warga Kabupaten Malang, Jawa Timur rela antri 2 jam demi mendapatkan beras murah. Sementara itu di Kendal, Jawa Tengah, pemirsa, warga berdesakan demi membeli paket sembako murah. Antrian warga terjadi di pasar murah yang digelar Satgas Pangan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Meski harus mengantri lebih dari 2 jam, warga antusias menyerbu beras medium yang dijual Rp51.000 per 5 kg. Harga ini lebih murah Rp4.000 dibanding harga di pasaran. Setiap warga dibatasi hanya boleh membeli 10 kg beras saja. Dalam pasar murah ini, Satgas Pangan menyediakan 4 ton beras dan 360 liter minyak goreng. 51 5 kilo. Kalau di luar biasanya berapa Bu sekarang? 1 kilonya 16. Lebih murah ini Bu ya? Ya. Sementara itu ratusan warga di Kendal, Jawa Tengah rela mengantri hingga berdesakan untuk mendapatkan paket sembako murah yang dijual Kodim 0715 Kendal pada Selasa siang. Sembako yang disediakan berupa beras, minyak goreng, dan telur ayam ini ludes habis dalam hitungan menit. Di pasar murah ini, beras dijual seharga Rp10.000 per kilogram, minyak goreng Rp12.500 per liter, dan telur ayam Rp27.000 per kilogram. Pasar murah ini juga menyediakan paket sembako dengan pembelian menggunakan kupon. Paket 1 dijual seharga Rp90.000 berisi beras 5 kg, minyak goreng 2 liter, dan gula 2 kg. Paket 2 seharga Rp60.000 berisi minyak goreng 4 liter dan gula pasir 2 kg. Sedangkan paket 3 dihargai Rp50.000 berisi minyak goreng 5 liter. Dari tim liputan News melaporkan. Pemirsa, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Pemprov DKI Jakarta menggelar inspeksi mendadak ke sejumlah agen di kawasan Kemayoran, Jakarta. Petugas juga memastikan ketersediaan gas 3 kg aman selama bulan suci Ramadan. Inspeksi mendadak atau sidak jelang bulan suci Ramadan
digelar petugas Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Pemprov DKI Jakarta ke sejumlah agen dan pangkalan gas LPG di kawasan Kemayoran, Jakarta. Satu persatu agen dan pangkalan gas LPG yang ada di Jalan Sumur Batu didatangi petugas. Selain mengecek ketersediaan gas, petugas juga memeriksa harga jual gas LPG ukuran 3 kg. Hasilnya petugas memastikan ketersediaan gas melon aman selama bulan suci Ramadan dengan mematok harga sesuai harga eceran tertinggi yakni Rp16.000 per tabung ukuran 3 kg. Hanya saja harga tersebut kerap mengalami kenaikan saat di tingkat pengecer di kisaran Rp21.000 hingga Rp23.000 per tabung. Dalam hal ini menyambut bulan suci Ramadan dan Idul Fitri, kami melakukan survei terkait dengan ketersediaan stok guna melayani masyarakat, juga tentunya terkait dengan harga untuk memastikan harga di pasaran tidak terjadi lonjakan yang besar ya. Rencananya sidak akan terus digelar petugas hingga memasuki bulan suci Ramadan dan Lebaran nanti guna memastikan ketersediaan dan harga gas aman untuk masyarakat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, meski belum memasuki bulan suci Ramadan, para calon pemudik melakukan berbagai persiapan untuk berlebaran di kampung halaman. Mulai dari berburu tiket jauh-jauh hari hingga merencanakan rute pulang kampung apabila menggunakan kendaraan pribadi. Salah satu tiket perjalanan yang menjadi pilihan untuk pulang ke kampung halaman saat Lebaran yakni tiket kereta api. Berdasarkan data PT Kereta Api Indonesia hingga Selasa 5 Maret 2024 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, tiket kereta api yang terjual sebanyak 962.118 tiket atau okupasi 42% dari total tiket 2.289.865 tiket. Tiket kereta api yang terjual mulai dari 10 hari menjelang Lebaran hingga 8 hari usai Lebaran. Dan saat ini dapat kami informasikan untuk pembelian tiket secara on the spot atau pemberian langsung di stasiun. Saat ini hanya berlaku untuk pemberangkatan go show atau pemberangkatan di hari yang sama dengan maksimal pembelian itu 3 jam sebelum keberangkatan. Sedangkan untuk pembelian tiket secara online ataupun melalui aplikasi KAI Akses saat ini bisa untuk keberangkatan 45 hari ke depan. Dengan begitu untuk pemirsa yang akan melakukan pemberangkatan atau perjalanan mudik Lebaran nanti, untuk pembelian tiketnya saat ini hanya bisa dilakukan secara online. Dan tak hanya berburu tiket pulang kampung, sebagian calon pemudik juga memanfaatkan mudik gratis pada Lebaran 2024. Mudik gratis dari Jasa Raharja disediakan bagi warga dari Jakarta menuju beberapa daerah, baik di Pulau Jawa maupun ke Sumatera. Jika tahun sebelumnya tersedia 76.000 lebih kuota, maka tahun ini bertambah menjadi lebih dari 80.000 kuota. Para pemudik akan diberangkatkan menggunakan 1.225 bus, 60 kereta api, dan 5 kapal laut. Dan ini kemudian kami perkirakan dengan perhitungan yang ada bisa mengirimkan pemudik hingga 80.215. Tinjauan arus mudik Jakarta Merak, Tol Jakarta Merak hingga Pelabuhan Merak dan Ciwandan dilakukan pihak Korlantas Polri, Jasa Marga, serta PUPR. Peninjauan dilakukan untuk memastikan agar arus mudik Lebaran 2024 berjalan dengan lancar. Dan survei jalur jalan maupun jalur penyeberangan dari mulai Jakarta sampai ke Merak dan Pelabuhan Merak, kemudian kita lanjutkan dengan berbagai kegiatan rapat untuk mencari kesepakatan bersama, sehingga mudah-mudahan ini semua dapat berjalan dengan baik. Jika Pelabuhan Ciwandan khusus untuk para pemudik berkendara roda 2, maka Pelabuhan Merak difokuskan untuk pemudik dengan kendaraan roda 4. Dari Jakarta dan Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. BP2MI bekerja sama dengan imigrasi menggaungkan kebijakan pembuatan paspor dengan tarif Rp0 untuk pekerja migran Indonesia.
Saat melepas 341 calon pekerja migran Indonesia ke Korea Selatan dan Jerman di Jakarta, Kepala BP2MI Benny Ramdhani menegaskan pembebasan biaya pemberangkatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Menurut Benny, setiap tahun negara mengeluarkan anggaran 8,2 triliun rupiah untuk keberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Jumlah ini sangat jauh jika dibandingkan dengan penghasilan atau devisa yang diberikan PMI kepada negara, yakni sebesar 159 triliun rupiah. Ada sistem yang keliru di masa lalu, misalnya penempatan oleh perusahaan itu kan 80 negara. Kenapa yang ditempatkan oleh negara, BP2MI hanya 3 negara? Artinya, ya, kebijakan masa lalu mindsetnya hanya ingin menyenangkan, membuat happy pengusaha. Negara menjadi tidak confident bahwa yang ditempatkan negara itu harusnya lebih baik. Seperti inilah. Ya bayangkan 5 hari 5 malam OPP-nya kita gratiskan. Dulu kan dikutip nih yang teman-teman G7 1 juta oleh BP2MI. Sekarang kita bebasin. Membuktikan bahwa negara hadir memberikan perlindungan pada mereka yang kita berikan label stempel sebagai pahlawan. Kita harus berubah. Kita ke informasi lain, pemirsa. Menyambut bulan suci Ramadan, sebuah hotel di Jakarta Pemuda meluncurkan konsep menarik bagi masyarakat. Dengan Rp165.000 saja, para tamu bisa menikmati sajian all you can eat dengan beragam menu internasional. Hotel 101 Urban Jakarta Pemuda di Rawamangun, Jakarta Timur meluncurkan konsep unik bertajuk Ramadan Festif Buffet Juara. Dalam pre-launch, Hotel Bintang 3 tersebut menawarkan berbagai promo menarik seperti sistem all you can eat. Nantinya para tamu bisa menikmati beragam hidangan khas mancanegara seperti nasi mandi, shawarma, kopi Turki, dan makanan Nusantara lainnya. Hanya dengan Rp165.000 saja, para tamu bisa menjajal beragam kuliner menggoda yang tersaji pada 14 Maret hingga 5 April 2024. Selain itu, tamu juga berkesempatan mendapat door prize liburan ke Thailand selama 7 hari. Kita pengen membuat Ramadan tahun ini berbeda dan pengen menyajikan sajian yang dengan berbagai macam menu yang istimewa. Intinya 101 Urban Jakarta Pemuda ingin membuat buffet terbaik di area Rawamangun, khususnya di Jakarta Timur. Unggulan kita ini bulan ini dari tenderloin stick kita ada, terus ada live juga, ada bakso, ada soto-sotoan ada, kurma ada, takjil ada, semuanya ada, Pak. Kita kalau di hari biasa adanya di lontong sayur. Kalau ntar kita tonjolkan ada kambing gulingnya juga. Kita tonjolkan di situ. Hotel Urban 101 berharap bisa menjadi tempat berbuka puasa istimewa pilihan masyarakat saat bulan suci Ramadan nanti. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Guntur Zulkarnadi, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam konferensi pers di Jakarta, sebuah perusahaan marketing service network terintegrasi di Indonesia dan global menunjuk seorang CEO baru sebagai pimpinannya. Elvira Jakub resmi ditunjuk menjadi CEO Dentsu Indonesia dalam konferensi pers Dentsu Indonesia di Jakarta. Perempuan yang berpengalaman selama 23 tahun di dunia pemasaran Indonesia ini melanjutkan tongkat estafet dari Prakas Kamdar yang saat ini menjabat sebagai CEO Clients and Solution Dentsu Asia Tenggara dan juga CEO Dentsu Singapura. Dentsu Indonesia telah berperan untuk merintis pendekatan dalam sektor dunia kreatif, media, dan CXM. Dengan adanya pergantian formasi ini, Dentsu Indonesia berfokus mendukung evolusi dan transformasi ekonomi digital, serta mengangkat komunitas sekitar untuk memiliki kekuatan good and grow. Tantangannya sebetulnya yang paling terberat adalah kalau misalnya dengan generasi baru yang ada Gen Z gitu, kita nggak tahu nanti ada generasi apa lagi yang baru lagi gitu kan. Marketing dan marketers itu harus tetap keep up
gitu. Dan I think itu salah satu tantangan terbesar sih. Jadi nggak cuman tentang pindah dari tradisional ke digital gitu, tapi mengerti konsumennya seperti apa dan kita bisa beradaptasi dengan konsumen yang selalu berubah ini adalah tantangan terbesar menurut saya. Kedepannya, Elvira Jakub berharap Densu Indonesia bisa memberikan kontribusi pada digital ekonomi Indonesia, terutama dengan memberikan one-stop solution marketing. Dari Jakarta, Nata Arman, Surya Lisantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, peduli kepada sesama dibuktikan karyawan MNC Group dengan mendonorkan darahnya dalam aksi donor darah bertajuk MNC Love Donation. Berkolaborasi dengan Palang Merah Indonesia, PMI Kota Sukabumi, ratusan kantong darah dari para karyawan MNC Group ini dapat menambah stok darah nasional. Ratusan karyawan MNC Group di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, antusias mendonorkan darahnya dalam MNC Love Donation yang digelar MNC Peduli bekerjasama dengan PMI Kota Sukabumi. Ini menjadi bukti kepedulian para karyawan untuk mendonorkan darah dan membantu sesama yang membutuhkan. Donor ini baik untuk kesehatan dan juga ada nilai sosial buat saudara-saudara kita yang membutuhkan donasi darah dari kita. Targetnya itu 450 labu. Setelah pendapat 450 labu itu, kita gunakan di PMI Kota Sukabumi, terutama untuk pasien-pasien yang membutuhkan, terutama pasien thalassemia yang memang rutin menggunakan darah tersebut. MNC Love Donation merupakan kegiatan rutin yang digelar MNC Group untuk membantu mendonorkan darah kepada masyarakat yang membutuhkan. Setiap tahun MNC itu melakukan di 3 tempat, di MNC Kebon Sirih, kemudian di MNC Studio yang ada di Kebon Jeruk, kemudian di Kedoya. Ya, setiap tahun kita lakukan 4 kali di setiap tempat. Berarti setahun itu ada 12 kali kita lakukan. Per setiap kali donor darah, kita harapkan bisa mencapai 2.500 sampai 3.000 kantong. Melalui kegiatan ini, MNC Peduli berharap akan lebih banyak pihak yang tergerak, karena setetes darah kita dapat menyelamatkan sesama. Dari Jakarta, Anissa Septriani, Jaka Samsa, iNews melaporkan.